Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Marilah kita beribadah dengan hati yang penuh sembah. Jemaat Tuhan, memulai ibadah kita hari ini, mari kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di era teknologi saat ini, kita dapat dengan mudah bertukar informasi dan berita. Melalui media sosial, ada banyak pesan yang dapat kita sampaikan. Berbicara tentang berita, sadarkah kita bahwa hidup kita pun adalah sebuah pesan terbuka bagi orang lain? Apakah kita telah menyatakan Injil Kerajaan Allah lewat seluruh hidup kita, atau justru sebaliknya? Kitab 2 Korintus 3 ayat 2 mengatakan, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Beri
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Ya Allah, terimalah pengakuan kami dan teguhkanlah kami pada jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Menyahkan berhala dan musuh keji. Kau basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Dalam kejujuran hati dan kesediaan kita untuk bertobat, Allah menyampaikan anugerah-Nya. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memasuki bulan Februari pada minggu hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu, dan kini saatnya bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui bacaan hari ini. Dan lebih daripada itu Tuhan, mampukan kami juga untuk menghidupi firman di dalam kehidupan kami agar nyata. Kami dapat menjadi kitab terbuka bagi banyak orang dan kehadiran kami bisa menjadi berkat, menjadi kabar baik dimanapun. Tolong kami semua Tuhan, dan kami haturkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tema hari ini adalah beritakanlah kabar baik. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama. Mulai dari ayat 29 sampai dengan 39. Ada dua perikop di sana. Perikop yang pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dan yang kedua, Yesus mengajar di kota-kota lain. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan Alkitab, saudara-saudara. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar
tentang memberitakan kabar baik. Nah, seperti apa dan bagaimana hal itu kita lakukan, kita akan bersama-sama menggumulinya melalui bacaan Injil yang telah kita baca dan dengar bersama. Nah, saudara-saudaraku, bila kita mencermati bacaan kita hari ini, maka ada dua peristiwa yang begitu menonjol yang bisa kita simak bersama. Peristiwa yang pertama, saudara-saudara, setelah mengajar dan mengusir roh jahat di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus segera menuju ke rumah Simon dan Andreas. Ia mendengar bahwa ibu mertua Simon, entah siapa namanya, sedang menderita demam. Demam yang seperti apa kita tidak tahu persisnya bagaimana, saudara-saudara. Mungkin di zaman pandemi sekarang ini, bila ada orang yang demam seperti itu atau mungkin juga bersin-bersin, maka seketika kita akan menduga dia terpapar COVID-19. Atau mungkin juga ia terkena cikungunya atau sebagainya. Nah, menurut seorang penafsir bernama William Barclay, ibu mertua Simon ini sedang menderita yang namanya demam membara. Yakni suatu penyakit yang umum di zaman itu. Tetapi tidak dijelaskan demam membara itu seperti apa dan bagaimana. Jadi ada penafsir yang memberikan julukan yang macam-macam. Namun mungkin saudara-saudara, karena demam itu, ibu itu terbaring lemah. Mungkin demamnya cukup hebat sehingga ibu itu terbaring lemah, tidak berdaya. Maka segeralah Yesus ke rumah ibu mertua Simon. Sesampainya di sana, ia memegang tangan ibu itu dan membangunkannya. Maka mukjizat pun terjadi. Ibu itu segera sembuh dan pulih, dan luar biasanya ibu itu segera melayani mereka, mungkin sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih atas kesembuhan yang dialaminya. Itu peristiwa yang pertama. Mujizat terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan ibu itu yang telah disembuhkan kemudian melayani. Nah, peristiwa yang kedua, saudara-saudara, setelah beberapa kali ia melakukan berbagai mujizat, baik ketika di rumah ibadat di Kapernaum maupun di rumah ibu itu atau di berbagai tempat, Yesus makin populer. Banyak orang yang kemudian mendatanginya dan berkerumun di depan rumah ibu itu. Tujuan mereka tentulah meminta bantuan dari Yesus untuk menyelesaikan segala masalah yang sedang mereka hadapi, terutama masalah sakit penyakit, kerasukan setan, dan seterusnya. Dan satu persatu Tuhan layani mereka dan masalah mereka terselesaikan. Ada yang dipulihkan dari sakit penyakit, ada juga yang dipulihkan dari kerasukan setan. Nah, semua kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar melelahkannya. Sehingga pagi-pagi benar ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang sunyi. Tujuannya agar ia bisa sendiri, agar ia bisa fokus untuk berdoa. Barulah setelah itu ia kembali sibuk melayani banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kini pertanyaannya, saudara-saudara, dari dua peristiwa itu kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Markus
dalam kaitan dengan tema kita, yaitu memberitakan kabar baik. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, menurut saya ada dua pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Pesan yang pertama, cara Tuhan mengabarkan kabar baik tidak berhenti atau tidak melulu dengan cara memberikan pengajaran atau khotbah atau nasihat yang panjang lebar. Bagi Yesus memberitakan kabar baik itu tidak memisahkan perkataan dan perbuatan. Baginya perkataan dan nasihat itu harus dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Perkataan dan perbuatan haruslah selaras, karena itu setelah ia mengajar selalu ada hal yang ia lakukan sebagai tanda tindakan yang nyata. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang banyak mengalami pemulihan tidak hanya jiwa tetapi juga tubuh mereka. Jiwa mereka disegarkan melalui firman-Nya, melalui nasihatnya, melalui pengajarannya. Dan tubuh mereka dipulihkan dari segala gangguan. Jadi ironis sekali bagi mereka yang banyak bicara. Bagi mereka yang memberikan banyak nasihat, bagi mereka yang sering mengajar tetapi sedikit atau bahkan sama sekali tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya menitik beratkan memberikan nasihat, menitik beratkan pengajaran, tetapi tidak berbuat apa-apa dan mungkin hanya sedikit. Jika begitu, bagaimana mungkin ia bisa mengabarkan kabar baik bila hanya memberikan nasihat tanpa tindakan yang nyata? Bagaimana ia memberikan keteladanan? Dan yang paling menyedihkan adalah bila perbuatannya tidak selaras dengan perkataannya, maka bukan hanya ia menjadi contoh yang tidak baik, ia pun sudah memberitakan kabar yang tidak baik melalui dirinya. Jadi mestinya berbicara dan berbuat haruslah seimbang dan harmoni. Dengan begitu kita bisa mengabarkan hal yang baik, baik melalui ucapan kita, juga melalui tindakan kita. Itu pesan yang pertama, saudara-saudara. Pesan yang kedua, untuk memberitakan kabar baik, ternyata juga butuh yang namanya istirahat. Dalam hal ini, berdoa, menjalin komunikasi dengan Allah Bapa, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk apa saudara-saudara? Ya, bagi Tuhan Yesus berdoa, menjalin komunikasi dengan Allah Bapa, tentu tujuannya adalah menjaga passionnya. Bahwa tugasnya di dunia tidaklah ringan. Ia bukan sekedar mengajar, tetapi bagaimana memberikan teladan, dan teladan yang harus ia lakukan adalah ia dirinya sendiri menjadi tebusan atas dosa umat manusia agar semua umat manusia selamat. Nah, bagi kita saudara-saudara, memberitakan kabar baik, kita juga butuh untuk berdoa, menjalin komunikasi dengan Allah Bapa. Untuk apa? Agar motivasi kita tetap terjaga dan terpelihara. Sebab bisa saja, dan ini sering kali terjadi saudara-saudara, karena apa yang kita lakukan membuat kita menjadi populer, dan kita tahu popularitas bisa menjadi racun yang menggeser motivasi orang yang semula melakukan ini itu untuk kemuliaan Tuhan, tetapi ketika menjadi populer,
ia menjadi lupa dan ia lakukan itu untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tidak sedikit orang yang menepuk dada merasa dirinya hebat dan berjasa karena merasa telah melakukan hal yang besar. Dan memang ironis sekali ada orang yang merasa dirinya sejajar dengan Tuhan, apa yang diucapkan itu adalah ucapan Tuhan. Padahal ia hanya perantara saja. Dan di sisi lain saudara-saudara, kalau kita memikirkan lebih jauh, siapakah di balik kemampuannya untuk melayani? Siapakah yang berperan ketika ia bisa membuat ini, melakukan itu dan seterusnya? Jika bukan Tuhan, maka sebetulnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa melakukan ini dan itu, ya tidak lain karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara menjalin hubungan dengan Tuhan bisa juga menolong kita untuk tetap memiliki motivasi yang murni di dalam melayani. Agar ketika kita tampil dimanapun kita bisa memberikan kabar baik, bukan sebaliknya. Dan menjalin komunikasi dengan Tuhan pun bisa menolong kita untuk tetap menjaga passion kita, semangat kita di dalam mengabarkan kabar baik. Sebab tugas panggilan ini bisa benar-benar melelahkan. Apalagi kita tahu saudara-saudara bahwa banyak orang yang membutuhkan kita, nasihat kita, kehadiran kita, waktu kita. Kadang kita tidak punya waktu untuk diri kita sendiri ketika kita melayani orang-orang di sekitar kita. Termasuk kita melayani pasangan kita melayani orang tua kita melayani anak-anak kita dan seterusnya. Dengan menjalin hubungan dengan Tuhan itu menolong kita untuk tetap bersukacita dalam melayani. Dan dengan tetap fokus pada Tuhan, motivasi kita ketika melayani tetaplah untuk melayani, bukan bertujuan yang menguntungkan diri sendiri. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kini pertanyaannya adalah bagaimana mengabarkan kabar baik di masa pandemi saat ini. Nah jemaat Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini digambarkan sebagai krisis kesehatan global yang parah. Tidak ada negara yang luput dari infeksi virus ini. Bahkan kita semua seakan-akan sedang menunggu giliran kapan kita akan terpapar. Ya memang kita tidak tahu saudara-saudara. Harapan kita semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Tetapi ya, dalam berinteraksi segala hal mungkin saja terjadi. Dari kesaksian banyak orang yang sudah sembuh dari COVID-19 bahwa mereka sebelumnya sudah sangat berhati-hati, sudah menjalani hidup yang sehat, sudah menjalani protokol kesehatan dengan baik, tetapi ia terpapar juga ketika ditanya dari mana dan bagaimana, mereka tidak tahu. Nah sekarang kita harus bagaimana saudara-saudara di tengah kondisi begini? Nah jemaat Tuhan, sebenarnya saya benar-benar merasa prihatin. Mengapa prihatinnya? Bila ada orang terdekat yang terpapar COVID dan tidak ingin orang lain tahu, ya itu haknya. Ya.
Kita tidak perlu untuk menyampaikan hal itu kepada siapapun. Itu menjadi sebuah rahasia. Ya tentu dengan banyak alasannya. Tetapi hal yang sering kali kita dengar orang tidak mau diketahui, itu karena memang stigma negatif. Kacamata orang memberikan stigma negatif kepada mereka yang terpapar. Nah begitu juga bila ada orang yang terpapar COVID tetapi tidak berkeberatan diketahui oleh orang lain, kita juga tidak perlu untuk memperlakukan mereka ibarat sebuah aib. Memang virus COVID-19 telah membuat sebagian orang menjadi takut, bahkan cenderung paranoid. Hanya sikap kita janganlah kemudian menjadi salah kaprah. Menjauhi virus bukan berarti kita menjauhi hati kita kepada mereka yang sedang menderita. Lalu kita bersikap yang berlebihan terhadap mereka. Berempatilah saudara-saudara, caranya berikanlah support dengan menghibur mereka. Sampaikanlah bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan pemulihan agar orang tersebut terhibur dan mentalnya semakin kuat dalam menghadapi penderitaan yang sedang dialami. Berdoalah bersama mereka agar mereka tetap kuat untuk melawan penderitaan yang sedang dialami. Dengan cara itu saudara-saudara, minimal kita telah menjadi kabar baik bagi mereka. Minimal kehadiran kita menjadi kabar baik bagi mereka. Bukan kabar buruk. Bukan menambah penderitaan bagi mereka. Sebab saudara-saudara, dari banyak kesaksian mereka yang terkena COVID, mereka ya secara fisik tentu menjalaninya dengan rasa tidak nyaman. Tetapi ketika pertama saat ia mendengar bahwa ia positif, itu sudah menjatuhkan mental. Kita tidak perlu untuk menambah beban mereka dengan sikap-sikap yang tidak tepat. Justru sebaliknya, kehadiran kita semestinya menjadi kitab terbuka yang mengabarkan hal yang baik untuk mereka, yang memberikan semangat, yang memberikan support, yang memberikan dukungan. Minimal kita bisa mendoakan mereka agar mereka bisa sembuh dan pulih sedemikian rupa sampai kemudian kita bisa berinteraksi kembali. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. When peace like a river
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama, yang mengingatkan kembali panggilan Tuhan untuk kami semua, bahwa dimanapun kami berada, kehadiran kami adalah kitab terbuka, yang bisa dibaca orang, baik tutur kata kami, perbuatan kami, dan sejauh mana kami bisa memberikan dampak yang baik, menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah kabar baik yang sebetulnya bagi sesama. Tuhan Yesus adalah berkat bagi hidup manusia. Ia memberikan keteladanan, bukan hanya mengajar, tetapi ia melakukan banyak hal, sehingga persoalan hidup manusia ia juga yang atasi. Salah satu hal yang dapat kami rasakan dan kami lihat, kami saksikan di Injil Markus, ibu mertua Simon yang bersyukur ketika ia boleh dipulihkan dari demam yang mengganggunya, dan segera sesaat setelah ia sembuh, ia melayani dengan sungguh-sungguh sebagai rasa syukur. Kami juga ingin bersyukur dengan menjadi kabar baik bagi siapapun dan secara khusus bagi semua orang, dan terutama bagi mereka yang terpapar COVID-19. Memang kita tidak bisa membantu banyak, tetapi ada hal penting yang bisa kita kerjakan. Sejauh mana kehadiran kami, keberadaan kami memberikan hal yang menyukacitakan atau justru yang menjadi beban bagi mereka. Kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang berjuang menghadapi penderitaan karena COVID. Engkau kuatkan hati mereka, Kau berikan semangat, Kau tetap berikan sukacita. Mental mereka dimampukan untuk menghadapi hari-hari yang memang tidak menyenangkan, karena penderitaan mereka bukan sekedar fisik tetapi juga mental mereka. Melalui tim medis, melalui cinta kasih keluarga, melalui orang-orang di sekitar yang terus mendoakan, mereka dikuatkan sampai akhirnya ia dinyatakan negatif dan kembali ke tengah-tengah keluarga, bisa bercengkrama dan berinteraksi kembali. Dan karenanya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi kitab terbuka yang dapat memberikan hal yang positif bagi sekitar kami,
terutama bagi mereka yang menderita. Kami ingin berdoa Tuhan pada saat ini untuk orang-orang yang kami kasihi, bagi mereka yang sepuh, Engkau juga berkati mereka. Di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, mungkin mereka melakukan segala sesuatu begitu terbatas, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau menjadi teman setia bagi mereka. Kami juga ya Allah ingin berdoa pada kesempatan ini untuk hari bahagia 50 tahun pernikahan untuk Bapak Dedi dan Ibu Rina Darmadi. Engkau berkati kebahagiaan dan kesukacitaan keluarga besar, anak-anak, menantu, cucu-cucu, di mana sebagian ada di Toronto, Kanada. Engkau yang memberikan sukacita, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka semua. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk tim medis dimanapun mereka berada yang terus dengan tersenyum melayani mereka yang terpapar COVID. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan segala hal yang dibutuhkan. Dan kami bersyukur dengan hadirnya vaksin, paling tidak inilah cara yang bisa dilakukan oleh kami untuk bisa menyetop mata rantai penyebaran COVID. Dan pada akhirnya kami bisa menjadi para pemenang atas wabah pandemi ini. Dan itu tidak lain karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Ada banyak hal yang ingin kami tuangkan di dalam doa. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kami gumulkan. Dan Tuhan juga mengerti apa yang memang Engkau ingin berikan kepada kami sebagai jawaban atas harapan kami. Dan izinkan kami untuk mengakhiri doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Teristimewa rahmat-Mu.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur terima kasih Tuhan kami ucapkan atas belas kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan yang melimpahi kami. Kami membawa persembahan Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan pada hari ini. Biarlah persembahan ini dapat dikelola oleh saudara-saudara kami dan berkati mereka agar mempunyai rasa tanggung jawab yang sungguh dan melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.